Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Yusuf dari kelas B kelompok 2 dengan NIM 60900122044. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Ramadan dengan NIM 60900121033. Saya Ahmad Syahir dengan NIM 60900122024. Saya Hasan Amalia dengan NIM 6090001222034. Perkenalkan, nama saya Aldi Jumari dengan NIM 6090001222037. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai data warehouse, data lake, dan data mart. Jadi yang pertama yaitu penjelasan mengenai data warehouse. Jadi data warehouse itu sistem penyimpanan data yang dirancang untuk analisis dan pelaporan data bisnis, di mana data yang disimpan dalam data warehouse biasanya sudah diolah dan terstruktur. Adapun untuk karakteristik dari data warehouse, pertama itu data diintegrasikan dari berbagai sumber, dioptimalkan untuk query analitik, mendukung pelaporan historis, dan digunakan untuk analisis bisnis. Di mana contoh penggunaannya yaitu untuk menghasilkan laporan penjualan bulanan, analisis performa produk, dan pelaporan keuangan. Yang kedua yaitu mengenai data lake, di mana data lake adalah repositori penyimpanan yang dapat menyimpan data dalam berbagai format, baik terstruktur, semi terstruktur maupun tidak terstruktur dalam jumlah yang besar. Adapun karakteristiknya, di mana data dapat disimpan dalam bentuk mentah atau raw data tanpa perlu melakukan proses ETL atau extract transfer load yang terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya itu fleksibel untuk berbagai jenis data dan mendukung analisis data big data. Contoh penggunaannya yaitu penyimpanan log web server, data sensor IoT, data media sosial, dan analisis data big data yang memerlukan fleksibilitas tinggi. Dan yang terakhir yaitu mengenai data mart, di mana data mart adalah subsegmen dari data warehouse yang difokuskan pada area bisnis tertentu atau departemen tertentu dalam organisasi, di mana karakteristiknya yaitu data mart berisi data yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan spesifik, lebih kecil dalam skala dibandingkan data warehouse, dan telah dioptimalkan untuk analisis yang lebih lanjut. Di mana contoh penggunaannya yaitu data mart untuk departemen pemasaran yang menyimpan data kampanye iklan, data pelanggan, dan analisis penjualan, atau data mart untuk departemen keuangan yang fokus pada laporan keuangan dan anggaran. Selanjutnya kita masuk pada database. Database adalah sekumpulan data yang terorganisir dan juga disimpan secara sistematis sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Adapun manfaat dari database ini, yang pertama sebagai penyimpanan terpusat, yang artinya bahwa database ini memungkinkan penyimpanan data dalam satu lokasi terpusat, yang tentunya untuk mempermudah akses dan juga pengelolaan data oleh berbagai pengguna dari aplikasi. Nah, selanjutnya ada konsistensi dan integritas data, yaitu dengan aturan dan juga batasan yang sudah kita tetapkan. Database juga pastikan bahwa data yang disimpan itu konsisten dan juga memiliki integritas tinggi, serta dapat mengurangi risiko duplikasi dan juga inkonsistensi data. Nah, selanjutnya ada keamanan data, ada juga efisiensi akses data, dan juga manajemen transaksi. Nah, selanjutnya, adapun keterkaitan dari database dan juga data warehouse, itu database sebagai sumber data utama dari data warehouse. Nah, biasanya database itu isinya data-data operasional atau transaksional yang diperlukan untuk menjalankan operasi sehari-hari. Nah, selanjutnya pada arsitektur data, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu arsitektur data atau data arsitektur. Nah, arsitektur data ini mengacu pada satu model kebijakan aturan atau standar yang mengatur di mana data bakalan disimpan dan juga disusun atau digunakan dalam sistem basis data atau dalam suatu organisasi. Nah, ini adalah gambar dari alur dari arsitektur data, alur dari sebuah data. Nah, pertama-tama prosesnya ini dimulai dari data producer atau produsen data yang mencangkup berbagai sumber data seperti sistem operasional, sistem transaksi, dan juga lainnya. Nah, setelah itu dia bakalan masuk ke dalam data integration layer 1. Nah, di sini data bakalan diproses mengenai pengumpulannya, pembersihan, konsolidasi, dan juga dilakukan
Ini dilakukan semua agar siap disimpan dalam data warehouse atau data lake. Nah, selanjutnya dari data integrasian layer 1, dia bakal disimpan dalam data warehouse atau data lake. Nah, data warehouse menyimpan data yang sudah terstruktur, sedangkan data lake itu data yang semi terstruktur atau data mentah. Nah, selanjutnya dari data lake atau data warehouse kemudian diolah lagi, dipisah ke dalam data integration layer 2. Nah, yang melibatkan pemodelan dan juga transformasi data untuk membuatnya lebih siap digunakan untuk analisis. Nah, setelah diolah, nanti data nanti itu disimpan dalam data mart 1 atau data mart 2. Nah, pada data mart 1 dan 2, nah data yang tadi diambil dapat kita buat sebagai report atau analisis. Ini kita dapat lihat di sini ada metadata, referensi data, data quality, data governance, dan juga data privacy. Nah, data meta adalah itu menyediakan informasi tentang data yang membantu dalam pengelolaan dan pencarian data. Sedangkan referensi data adalah digunakan untuk dalam acuan dalam pengelolaan data. Ada juga data quality, yaitu memastikan bahwa data yang diintegrasikan dan disimpan memiliki kualitas yang baik. Lalu ada data governance, yaitu melibatkan suatu kebijakan atau prosedur yang untuk mengelola data secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada data privacy, itu adalah memastikan kalau datanya itu bersifat pribadi dan juga sensitif, harus dilindungi. Nah, seperti itu. Terima kasih. Dalam bidang industri terdapat beberapa contoh penerapan data warehouse, diantaranya yaitu pada industri manufaktur. Pada industri manufaktur, pengendalian kualitas data merupakan penerapan data warehouse dengan cara mengumpulkan data dari berbagai tahap, mulai dari tahap produksi untuk menganalisis kualitas produk hingga menganalisa berapa banyak sih informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah produksi dan meningkatkan proses manufaktur ini. Nah, dalam perencanaan produksi, penerapan data warehouse juga diadakan. Mengapa? Karena dengan adanya data warehouse ini, kita bisa menganalisis data permintaan pasar, persediaan bahan baku, dan juga kapasitas produksi, serta perusahaan dapat merencanakan produksi dengan lebih efisien dan mengurangi biaya. Selanjutnya yaitu pada industri retail. Nah, pada industri retail, data warehouse membantu retail dalam melacak inventaris di berbagai lokasi. Informasi tentang penjualan hingga pengiriman dan stok barang yang digunakan untuk memastikan ketersediaan produk dan mengoptimalkan rantai pasokan dari produk tersebut. Nah, adapun juga analisis pelanggan. Dengan adanya data warehouse ini, kita dapat menganalisis data pembelian dari retail ini. Kita dapat memahami perilaku pelanggan, preferensi produk, dan bahkan tren pembelian serta informasi-informasi terbaru dari produk tersebut. Nah, informasi ini dapat kita gunakan untuk merencanakan kampanye pemasaran yang lebih efektif nantinya. Bagian saya di studi kasus FYI, data warehouse telah menjadi komponen penting dalam sistem informasi modern, terutama bagi perusahaan di berbagai industri. Penerapan data warehouse ini secara kompleks menawarkan banyak manfaat, seperti meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan keuangan kompetitif. Ya, tentu saja, berikut saya pertama itu kita manufaktur. Analisis kualitas produk data warehouse dapat digunakan untuk menganalisis data jatuh produk, mengidentifikasi penyebab cacat, dan melakukan tindakan korektif kualitas produk. Selanjutnya, manajemen rantai pasokan. Data warehouse dapat digunakan untuk melacak pergerakan bahan baku, produk setengah jadi, dan produk jadi seluruh rantai pasokan, membantu perusahaan meningkatkan logistik dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, prediksi permintaan. Data warehouse dapat digunakan untuk menganalisis data penjualan distribusi dan faktor-faktor lain untuk memprediksi permintaan produk di masa depan yang memungkinkan perusahaan untuk merencanakan produksi dan inventaris dengan lebih baik. Yang kedua ada retail. Retail bagian pertamanya segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan ini dapat digunakan untuk mengumpulkan pelanggan berdasarkan data
terapi, kemudian dan esensi yang memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih tertarget dan efektif. Selanjutnya, analisis promosi. Data warehouse dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas promosi dan kampanye pemasaran yang membantu perusahaan memaksimalkan ROI atau return on investment mereka. Pengembangan produk baru. Selanjutnya, bagian pengembangan produk baru. Data warehouse ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren pasar dan kebutuhan pelanggan baru, membantu perusahaan mengembangkan produk baru yang sesuai dengan pasar. Selanjutnya, perbankan. Bagian pertamanya deteksi penipuan. Dapat digunakan untuk menganalisis transaksi untuk deteksi aktivitas penipuan, membantu bank melindungi pelanggan terdekat dan mengurangi kerugian finansial. Selanjutnya, bisa mengurangi penilaian risiko kredit. Data warehouse ini dapat digunakan untuk menganalisis data keuangan dan kredit dari risiko mereka, membantu bank yang selanjutnya bisa pengembangan produk keuangan baru. Dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan untuk mengembangkan produk keuangan baru yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Yang terakhir ada kesehatan. Pertama, diagnosis penyakit. Dapat digunakan untuk menganalisis data pasien termasuk riwayat kesehatannya, gejala, dan hasil tesnya untuk mendiagnosis penyakit yang lebih akurat. Selanjutnya, pengembangan perawatan yang dipersonalisasi. Data warehouse ini dapat digunakan untuk menganalisis data pasien untuk mengembangkan rencana perawatan yang dipersonalisasi yang lebih efektif. Selanjutnya, manajemen populasi kesehatan. Dapat digunakan untuk melacak kesehatan populasi secara keseluruhan dan mengidentifikasi risiko kesehatan. Membantu organisasi kesehatan masyarakat mengembangkan produk pencegahan dan intervensi yang ditargetkan. Baik, sekian dari saya. Selamat. Berapa nilai? Kali ini saya akan melakukan simulasi pada Pentaho Data Integration. Terlebih dahulu harus kita ketahui apa itu Pentaho. Pentaho Data Integration ini merupakan sebuah tools atau software yang digunakan untuk melakukan proses ETL, extraction, transformation, dan loading pada data. Proses ETL ini melibatkan pengambilan data dari berbagai sumber, mengolah data agar sesuai dengan kebutuhan, dan mengemas data ke dalam format yang dapat digunakan oleh sistem lain. PDI ini memungkinkan pengguna untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber seperti database, file, dan aplikasi. Nah, proses yang akan saya lakukan kali ini pada Pentaho yaitu proses join data, di mana proses ini menggabungkan dua atau lebih dataset menjadi satu dataset yang lebih besar dan lebih rinci. Proses ini dilakukan dengan menghubungkan kolom-kolom yang sama antara dataset yang dihubungkan. Baik, langsung saja saya akan melakukan simulasinya. Nah, pertama-tama kita akan menyediakan dua dataset yang bertipe XLS dan tipe CSV. Di sini ada dua dataset, yaitu dataset mata kuliah yang memiliki 3 kolom, yaitu kode, nama, dan SKS. Kemudian untuk dataset transkrip nilai memiliki 4 kolom, yaitu nomor, NIM, kode mata kuliah, dan nilai mutu. Di sini dapat terlihat kedua dataset ini memiliki 2 kolom yang sama. Di sini pada dataset mata kuliah terdapat kolom kode, dan pada dataset transkrip nilai terdapat kolom kode mata kuliah. Langsung saja kita lakukan proses join data pada Pentaho Data Integration. Di sini saya sudah menyediakan transformation-nya, di mana memiliki beberapa step, yaitu Microsoft Excel input, CSV file input, ada 2 step sort rows, merge join, select values, dan Microsoft Excel writer. Nah, kita hubungkan semua stepnya. Setelah itu kita konfigurasi satu persatu. Pertama-tama pada Microsoft Excel input. Di sini pada spreadsheet
tipe kita pilih Excel 2007, Excel SX, Apache Poi, kemudian kita masukkan datasetnya. Lalu kita add, maka akan tampil di bagian selected files. Kemudian pada tab sheets kita klik get sheet names. Lalu pada start row masukkan 1, kemudian pada start column masukkan 1 juga. Selanjutnya pada tab fields, sini kita klik get fields from header row. Nah, maka akan tampil kolom-kolomnya. Itu ada nomor, NIM, kode mata kuliah, dan nilai mutu. Tipe nomor ini kita ubah menjadi integer. Kemudian untuk NIM kita ubah menjadi string. Selanjutnya pada format NIM ini kita isi dengan pagar sebanyak 11 kali. Kemudian selanjutnya kita preview rows untuk melihat data-datanya. Nah, di sini sudah tampil data-datanya. Dan kita close, lalu klik OK untuk menyimpan konfigurasinya. Selanjutnya kita konfigurasi untuk CSV file input. Pada file name ini kita masukkan datasetnya. Lalu pada delimiter kita masukkan titik koma. Nah, selanjutnya kita get fields. Setelah itu akan muncul kolom-kolomnya, yaitu kode, nama, dan SKS. Kemudian klik OK untuk menyimpan. Selanjutnya kita konfigurasi bagian sort rows yang pertama. Sort rows ini berfungsi untuk mengurutkan data berdasarkan kolom yang dipilih. Pada sort rows yang pertama ini kita klik get fields, kemudian pilih kolom kode mata kuliah saja, yang lainnya kita hapus. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya untuk step sort rows yang kedua, kita get fields, lalu pilih kolom kode saja. Selain itu kita hapus, kemudian klik OK untuk menyimpan. Selanjutnya masuk ke step merge join. Merge join ini berfungsi untuk menggabungkan data berdasarkan kolom yang dipilih. Nah, pada bagian first step ini kita pilih sort rows 2. Kemudian second step sort rows. Kemudian pada bagian case for first step kita klik get key fields, lalu kita hapus kolom selain kolom kode. Kemudian pada bagian case for second step ini kita get key fields juga. Dan kita hapus kolom selain kolom kode mata kuliah, karena hanya 2 kolom ini yang akan digabungkan karena memiliki data yang sama. Dan klik OK untuk menyimpan. Selanjutnya masuk ke step select values. Step select values ini berfungsi untuk menampilkan kolom yang hanya akan ditampilkan, yang hanya menampilkan kolom yang ingin ditampilkan saja. Kita klik get fields to select, kemudian kita hapus kolom kode karena tadi kan datanya sudah digabungkan untuk kolom kode dan kode mata kuliah, jadi satu kolom saja yang akan ditampilkan. Sini kita urutkan agar lebih bagus datanya dilihat.
pertama-tama kolom nomor, lalu NIM, selanjutnya kode mata kuliah, kemudian nama, lalu SKS, terakhir itu nilai mutu. Setelah itu kita klik OK untuk menyimpan. Kemudian step terakhir itu ada Microsoft Excel Writer. Step ini berfungsi untuk menyimpan data akhir yang akan nantinya menjadi hasil akhir dari proses join data ini. Pada bagian file name ini kita pilih lokasi penyimpanan datanya. Sini saya simpan di bagian sini, kemudian kita buat nama filenya. Kemudian save. Setelah itu kita klik OK untuk menyimpan. Setelah semua step ini dikonfigurasi, kita run. Dan kita save. Nah, sini telah tampil bahwa proses join datanya telah berhasil. Untuk melihat apakah datanya sudah berhasil digabungkan, kita buka file yang telah dibuat tadi pada step Microsoft Excel Writer. Nah, ini tadi. Nah, di sini sudah dapat terlihat ada 6 kolom total yang pada data ini. Itu ada kolom nomor, NIM, kode mata kuliah, nama, SKS, dan nilai mutu. Ini merupakan hasil proses join data dari dua dataset tadi, yaitu dataset mata kuliah dan dataset transkrip nilai. Baik, sekian proses simulasi Pentaho yang saya lakukan.